Well, hola people, konnichiwa. Bikin bersama Salvian di channelnya Kudetek. Kali ini kita akan ngerakit PC. Ini harusnya episode ke-100 ya. Jadi ini pesanan dari konten kreator juga, yang dia itu tujuan ngerakit PC udah jelas buat ngedit video. Terus kemarin sempet teleponan sama si Fadil, cocoknya dikasih AP gitu. Nah awalnya tuh aku nawarin pakai Core Ultra 5 ya, yang Arolec ya. Tapi ternyata masih mahal sekali ya teman-temannya. Jadi si Fadil nyaranin untuk menggunakan Ryzen 7 karena kita udah lama banget nggak rakit PC pak ya. Terus ini mungkin banyak banget mendang-mendingnya karena memang setiap PC itu punya fungsi masing-masing gitu ya, punya tujuannya masing-masing. Jadi ini budgetnya 14,5 juta. Mungkin komponennya bakal kalian, bang mending ini, bang mending itu. Ya nggak apa-apa, ntar juga nextnya juga kita ngerakit PC komponennya beda juga gitu. Jadi ya wajar aja kalau di sini tidak memuaskan hasrat mendang-mending kalian gitu ya. 14.500.000 kira-kira komponennya apa aja? Pertama motherboard. Motherboardnya kita tadinya mau pakai Pro 4, ternyata harganya lebih mahal dikit ya. Jadi kita menggunakan motherboard MSI Pro B650MA Wi-Fi yang harganya itu sekitar 2,2 juta ya. Dan motherboard ini ternyata nggak ada USB Type-C-nya pak. Tapi untuk USB Type-C front panelnya ada. Cuma casing yang kita pakai nggak ada gitu. Dan ini ada Wi-Fi-nya, antena juga dikasih, dan ini motherboard sangat basic sekali, cuma dikasih 4 slot RAM juga. Terus buat prosesornya, karena memang ini dipakai buat editing video, jadi aku cari prosesor yang memang punya 8 core. Ya jelas kita menggunakan AMD Ryzen 7 8700F, punya 8 core 16 thread dengan harga 2,5 juta itu tray ya. Dapat kipasnya juga, tapi kipasnya nggak kita pakai karena kita pakai cooler lainnya gitu. Kenapa nggak pakai Ryzen 5 7500F bang? Karena itu buat gaming ya pak ya. Dan Ryzen 5 7500F itu udah support PCIe Gen 5, jadi cocok buat gaming, kasih GPU yang kenceng gitu kan. Ryzen 7 8700F ini hanya support PCIe Gen 4. Jadi kalau buat gaming tuh lebih kencengan Ryzen 5 7500F. Jadi memang ya cocok sekali karena memang ini PC dipakai buat editing video, Pak. Selanjutnya buat RAM-nya, sebenarnya di awal video itu di live streaming, kalau kalian mau nonton, linknya ada di deskripsi gitu ya. Proses rakit PC ini di live streaming 2 jam. Itu kita pakai RAM TeForce Delta Black ARGB. Tapi ternyata ini konsep PC tidak RGB. Jadi memang ya kita ganti RAM-nya menjadi Ticrit Classic DDR5 32GB dual channel dengan speed 6000 MHz, dan harganya itu mirip-mirip di kisaran 1,5 juta. Jadi supaya bener-bener item aja nih, kalau dihidupin tuh nggak ada LED-LED sama sekali, literally emang PC item aja gitu ya, PC ireng gitu ya. Dan untuk SSD-nya ini aku salah ya, jujur ya, karena aku kurang fokus. Harusnya SSD-nya aku tuh ambil yang PCIe Gen 4 gitu ya. Ternyata aku ambilnya SSD Adata Legend 710 1 TB, dan dia masih PCIe Gen 3, harganya 940.000. Bedanya tuh sekitar 150 sampai 200.000 sama PCIe Gen 4. Nah ini pure kesalahanku nih bre. Terus untuk power supply-nya, tadinya aku mau ambil PC cooler, ternyata stoknya habis. Jadi disaranin sama si Fadil, karena aku udah lama nggak rakit PC, ambil aja PSU Adata XPG Pylon yang 650 watt itu 80 plus bronze, harganya itu lebih mahal tapi lebih bagus di 760.000 ya. Dia belum support 12 PWR ya, jadi nggak bisa dipakein ke VGA kayak RTX 5070 series sama 4070 series ya. Tapi yang kepala 6 ke bawah masih bisa pak. Dan PSU ini belum full modular, dia masih non modular, jadi kabelnya masih banyak banget ya. Tapi ini katanya PSU-nya bagus, sama komunitas juga dibilang bagus, jadi kita pakai itu. Terus untuk casingnya, jadi kemarin kita voting di community Kudetek ya, 4 casing ternyata ini votingnya paling tinggi ya, mencapai 60% votingnya pak ya. Harganya murah, cuma 500 ribuan, ada warna hitam sama putihnya juga. Dia ada tempered glass-nya tanpa baut ya, dia mekanisme magnet, tapi kita belum pasang takutnya refleksi. Yang menarik dari casing ini adalah front panelnya tuh kayak kayu gitu ya bre, jadi estetik minimalistik gitu loh. Terus di harga 500 ribuan kita udah dapet 4 kipas ya, 3 di depan dan 1 di belakang. Terus untuk tombol front panelnya kayak USB, tombol power, tombol reset itu udah di samping, jadi sangat mudah untuk dijangkau tangan kita. Ini casing aku rekomen buat kalian lah, bagus. Ini support MATX aja BTW ya. Terus untuk CPU coolernya, kita pakai CPU cooler yang dual tower, yang kalau kata viewer mubazir bang, karena Ryzen 7 8700F itu 65 watt TDP doang, jadi nggak butuh cooler yang bagus. Tapi buatku pribadi, biar makin gahar dalamnya, jadi ku pakein PC cooler RT620. Tadinya mau pakai yang digital, ternyata yang digital habis, jadi kita ganti yang non digital. Harganya nih hampir 500.000. Terus dia punya 6 heat pipe dan warna hitam ya kan. Harganya nggak sampai 500.000 pak. Ini bagus sih ternyata ya. Terus pemasangannya juga mudah gitu ya, nggak ribet banget gitu. Dan terakhir untuk GPU-nya, di harga 14.500.000 ya. GPU-nya tuh pakai apa bang? Ada yang bilang harusnya 15 juta pakai RTX 5060
Ti 16GB, tapi faktanya memang belum dapat, Pak. Mungkin bisa aja pakai RTX 5060 Ti 16GB, tapi komponen yang lainnya ya bakal dipangkas. Mungkin nggak pakai CPU cooler ya kan. Terus mobonya mobo entry level pastinya, prosesornya juga prosesor kepala 5 ya kan. Terus SSD-nya paling SSD 512GB, RAM-nya paling 16GB. Jadi aku nggak mau mangkas itu. Kita menggunakan Zotac GeForce RTX 5060 8GB Twin Edge OC yang harganya 5,5 juta. Bahkan kamu bisa dapat lebih murah lagi kalau emang lagi diskonan, Pak. Dan itu dia untuk komponen yang kita gunakan ya di rakitan PC dengan budget 15,5 juta yang kalau ditotalin itu 14.557.000 rupiah. Dan memang masih banyak dimendang-mendingin ya. Kayak coolernya nggak perlu lah bang, casingnya bisa cari yang murah lah, SSD-nya bisa PCIe Gen 4, terus RAM-nya cari yang biasa aja gitu ya. Kalian diskusi aja di kolom komentar, bre. Dan sekarang kita masuk ke performa. Nah, ini performanya sedikit aja, bre, karena memang ini PC mau langsung kita kasih ke yang beli gitu ya. Udah mau dipakai soalnya dia ngedit masih pakai laptop gitu. Pertama kita mau coba untuk konten productivity karena memang ya ini PC buat konten productivity ya. Ini nggak ada perbandingan sama prosesor atau PC lain, jadi wajar aja karena memang kita main cepet banget ya. Pertama kita coba tes render 3D di barbershop scene ya. Jadi kan di sini ada dua mekanisme ya, ada optic render dan juga CUDA render. Nah, kalau di CUDA render pas kita ngerender scene barbershop itu butuh waktu 2 menit 46 detik. Tapi ketika kita menggunakan optic render yang lebih kenceng, yang lebih cepet 2 kali lipat, itu memangkas waktu 1 menit lebih. Jadi lebih kenceng, Pak. Terus kita coba untuk render video di Premiere Pro terbaru 2025. Di sini ada konten 4K dan juga konten Full HD. Jadi PC ini udah sangat sanggup untuk editing video 4K. Dan kalau kalian pakai Premiere Pro jelas bisa karena memang di Premiere Pro itu support CUDA render ya kan. Jadi kalau kalian preview 4K itu lancar, apalagi preview Full HD. Kalau buat render video gimana nih? Kita ada tes render video durasinya 10 menit di resolusi Full HD itu cuma butuh waktu 1 menit 20 detik ya. Dan BTW ini scene-nya itu cuma scene mentahan ya, belum ada efek-efek ataupun transisi ataupun color grading. Jadi kalau udah ditambahin efek dan lain sebagainya pasti lebih lama sedikit lah. Lanjut ngerender video 4K durasinya 10 menit juga, itu butuh waktu 4 menit 7 detik. Ya lumayan kenceng lah ya untuk si RTX 5060 ini. Nanti kalau ada waktu kita coba bandingkan sama yang lainnya. Katanya RTX 5060 8GB itu lebih jelek dari RTX 3060 12GB lah dan lain sebagainya. Nanti kita tes biar menjawab rasa penasaran kalian gitu ya. Jadi intinya ini untuk productivity, untuk 3D rendering, untuk video editing ya kan itu masih aman banget, Pak. Udah aman banget lah di budget segini. Dan selanjutnya kita coba tes buat gaming. Kita tesnya sedikit aja, mungkin ada 5 atau 6 game gitu ya. Pertama kita coba tes game yang paling ringan yaitu CS2 di 1440p alias 2K. Kita tesnya di grafik pasti rata kiri, itu dapat FPS di 243 rata-ratanya. Jadi ini aman banget kalau kalian mau pakai monitor 2K 240Hz gitu ya. Terus selanjutnya kita coba tes game yang lain, ada game Black Myth Wukong, ini game AAA, bre. Kita ada tes 2 resolusi. Pertama resolusi Full HD, kita tesnya di preset cinematic dan ray tracingnya very high dan udah pasti kita aktifkan DLSS 4 multi frame generation 4X ya. Itu dapat rata-rata di 114 fps dengan minimum ternyata rendah banget di 36 fps. Dan kita coba pakai resolusi yang lebih tinggi yaitu 2K tapi presetnya diturunin yaitu preset medium dengan RTX juga medium. Itu dapat di rata-rata 77 fps dan minimumnya 66 fps. Jadi ternyata main di resolusi 2K masih dapat lah, masih bisa lah. Dan selanjutnya kita coba tes di game Horizon Zero Dawn. Ini kita tesnya di satu resolusi aja, sorry. Dan kita coba di preset rata kanan dan DLSS-nya ini masih belum support DLSS 4 ya. Jadi masih pakai DLSS biasa. Itu masih dapat rata-rata di 121 fps dan minimumnya di 97 fps. Jadi masih bagus banget ya buat game ini. Tapi ini game udah cukup lama sih. Selanjutnya di game Forza Horizon 5 kita tes di 2 resolusi. Yang pasti kita tesnya di rata kanan ya. Di 1080p itu sudah pasti dapat 70 fps. Sedangkan kalau di 2K itu di 54 fps. Karena memang ini rata kanan banget ya dan dia masih pakai DLSS jadul, belum pakai DLSS 4. Selanjutnya di game Cyberpunk 2077 ini game yang udah support DLSS 4, kita tes di 2 resolusi juga. Kita tes di preset Ultra di resolusi 1080p dapat 200 fps dan di resolusi 2K dapat 106 fps. Tapi memang minimumnya drop banget, Pak. Karena memang base fps-nya itu belum sampai 60, makanya agak-agak gimana ya untuk grafiknya gitu. Jadi saran dari aku sih untuk main Cyberpunk 2077 memang bisa di resolusi 2K tapi minimum FPS-nya sangat rendah. Jadi saranku memang RTX 5068GB ini mainnya di resolusi 1080p aja walaupun memang wah itu mah refresh-nya tumpah-tumpah, Bang. Tapi memang itu dikarenakan kita aktifkan DLSS 4, bre. Jadi itu dia untuk performance game yang udah kita tes. Ada 5 game yang udah kita tes ya, ada AAA dan juga game kompetitif. Yang tadi udah aku bilang
memang RTX 5068GB ini memang cocoknya sih main di resolusi Full HD aja dibandingin dengan fitur DLSS 4-nya. Karena ketika kita main di resolusi 2K pakai DLSS 4-nya, ternyata memang yang dikorbankan adalah minimum FPS-nya. Jadi kadang ada drop FPS tiba-tiba gitu loh. Jadi memang tidak nyaman aja. Walaupun memang yang didapat itu sampai 200 FPS ya di resolusi 80p, tapi pada akhirnya memang bare minimum untuk mengaktifkan DLSS 4 adalah 60 FPS dulu baru bisa di boosting gitu loh, bro. Tapi gimana menurut kalian mengenai performa gamingnya? Coba tulis di kolom komentar. Dan itu dia untuk rakitan PC episode ke-100 ini dengan budget 14,5 juta. Ya memang ada beberapa komponen yang menurut kalian tidak efisien ya. Ya nggak apa-apa, nextnya kita bakal rakit PC lagi dengan budget yang sama mungkin, tapi dengan komponen yang berbeda dan fokus yang berbeda. Karena memang tujuan rakit PC yang ini untuk editing video, untuk productivity gitu loh, bukan buat gaming. Tapi nextnya kita coba buat gaming, apakah akan lebih tinggi lagi untuk performance gamenya? Ya tunggu aja, bre. Jadi like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jenis, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe warna putih karena bukan warna merah lagi. Selfie yang selaku host di channel. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.